Monggo butuh bantuan damkar. SMP Negeri 2 Bangsri. Sebentar ya Mbak. Ini di depan anak buah saya tidak boleh. Di depan jenengan saya nangis ini. Waduh. Saya kan berangkat dari rumah saya kan Mojogedang. Kalau tiap hari kan saya datangnya pagi membersihkan depan sini. Saya datang dari sana udah kelihatan api tengah jendela itu, terus saya ke sini agak panik, terus saya balik terus ke rumah Bapak Lurah untuk memberi bantuan. Saya sekitar jam 5:15 kalau tidak salah itu Pak Yoko atau Mas Yoko, penjaga di SMP ini datang ke rumah, kemudian melaporkan kalau terjadi kebakaran. Kemudian kami langsung secara spontan untuk datang ke lokasi di sini. Itu ternyata api sudah lumayan agak besar, tapi kami mau mengambil tindakan itu sudah mulai ada ledakan-ledakan, kaca sudah mulai pecah-pecah gitu ya, kami tidak berani. Kemudian juga kami masyarakat mulai berdatangan, kami koordinasikan gimana untuk mengatasi kebakaran ini biar tidak membesar. Dan kemudian Bapak Lurah berinisiatif untuk menghubungi pemadam kebakaran. Kemudian sambil menunggu pemadam kebakaran datang, beliau menghentikan truk air, tangki air yang biasa lewat di depan sekolahan kami untuk membantu memadamkan apa yang terjadi di sekolahan kami. Terutama kebakaran itu dimulai dari ruang TU, di mana ruang TU itu posisinya terletak di power supply, apa itu namanya Mbak, tempat CCTV, kemudian tempat untuk sound systemnya. Itu terjadi letusan dimulai dari situ, kemudian api merambat sampai atas karena memang di ruang TU itu terdapat banyak komputer, kemudian terdapat banyak alat-alat elektronik dan bahan yang mudah terbakar termasuk ATK, dokumen-dokumen, sehingga api cepat sekali membumbung tinggi, merembet ke ruang arsip, kemudian juga merembet ke ruang kepala sekolah dan merembet ke ruang tamu. Pagi itu saya masih setrika di rumah, jam 5 pagi itu kemudian penjaga saya datang ke rumah memberitahu kalau sekolah kebakaran. Terus saya menuju ke sekolah, kondisi masih baru beberapa orang yang ada di sini. Kemudian saya masuk di sini melihat api sudah merambat di jendela itu, kemudian langsung membesar apinya. Mungkin kena gorden atau apa itu langsung membesar. Ruang yang terbakar, ruang TU beserta dokumennya, kemudian ruang-ruang dokumentasi untuk arsip-arsip, kemudian menjalar ke ruang kepala sekolah, semuanya juga habis dari ruang TU, dokumentasi, kemudian ruang kepala sekolah api menjalar ke ruang tamu kepala sekolah juga kena, separuh dari ruangan ini kena, tetapi alhamdulillah karena pemadam segera datang tidak sampai ke ruang guru. Tapi tentu saja ruang guru berdampak. Pas awal-awal tuh kaget. Nah, kaget pagi-pagi jam 6 dikabarin kalau sekolah kebakaran. Tuh jam 6:30 tuh kesini. Kesini udah ramai banget. Kan mau masuk atau nggak boleh. Lihat dari luar udah kacau banget, udah apinya besar. Nah, karena udah kondisi udah nggak terkendali, akhirnya aku pulang. Pengennya semoga dengan kebakaran ini menjadi pembelajaran juga buat kita semua warga sekolah untuk berhati-hati, waspada, dan semoga sekolahan juga boleh kembali seperti biasanya, dapat beraktivitas seperti hari-hari biasanya. Respon sekolah ketika terjadi kebakaran yaitu tadi respon dari penjaga kami segera menghubungi aparat desa ada di sekitar kami, kemudian dibantu oleh masyarakat, dibantu oleh relawan untuk segera membantu memadamkan api. Jadi karena kebetulan di lingkungan kami itu guru-guru berada di sekitar lingkungan kami, jadi berusaha untuk segera cepat datang ke sekolah untuk mengamankan arsip-arsip yang ada, terutama arsip-arsip yang penting bagi anak-anak sehingga sudah terselamatkan. Kemudian kami juga
mendapatkan kunjungan langsung dari tim revitalisasi untuk mengecek lingkungan kami seperti apa. Perasaan saya sebenarnya juga kaget, Mbak, tapi bagaimana lagi karena saya dituakan di sekolah ini, tentu saja saya tidak boleh panik, tidak boleh menunjukkan bahwa saya ibaratnya nangis. Bentar Mas, Mbak tanya nangis, Mbak. Sebentar ya, Mbak. Ini di depan anak buah saya tidak boleh. Di depan jenengan saya nangis ini. Waduh. Sudah, enggak apa-apa, Mas. Enggak apa-apa. Boleh saya menyatakan apa yang ada di hati saya? Boleh ya? Ya. Diulangi ya. Perasaan saya sebagai penanggung jawab di sini, sebagai kepala sekolah, tentu saja perasaan saya juga sedih, Mbak, atas musibah ini. Tetapi bagaimana saya mengelola perasaan saya harus tetap tegar, saya harus tetap kuat, karena saya harus menjadi nahkoda guru-guru saya, tenaga kependidikan saya. Kalau dibilang sedih, Mbak, karena saya baru datang. Pada hari itu saya baru datang 2 bulan di sini, kemudian saya sedang melakukan berbagai pembenahan dengan kondisi lingkungan yang ada di sini, melakukan pengecatan, melakukan pembersihan, penebangan pohon, pemangkasan pohon, pengecatan depan, membenahi beberapa instalasi listrik, agar apa, dalam upaya anak-anak kami itu ketika tahun pembelajaran baru ini nanti pada tanggal 13 Juli 2026 datang ke sini dengan semangat baru, dengan hati yang nyaman, senang. Harapan saya sebagai kepala sekolah sebenarnya, Mbak, sangat sederhana sekali. Anak yang datang di sekolah saya nyaman, guru-guru nyaman, aman, lingkungan kami juga aman dan nyaman. Sehingga ketika terjadi kebakaran ini, sebenarnya jujur perasaan saya sangat sedih sekali. Tapi harapan saya dengan musibah ini ada hikmahnya, ada bantuan yang datang. Memang kondisi sekolah kami sangat memprihatinkan, baik yang berdampak kebakaran ataupun di lingkungan sekitar kami, bisa melihat lingkungan kami seperti apa, karena saya mendapatkan tanggung jawab yang besar di sini, Mbak, luar biasa sekali. Ketika saya keliling itu banyak sekali memang ruang-ruang yang tidak layak untuk anak-anak menerima pembelajaran, seperti itu.